Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali pada kajian keislaman. Kali ini kita akan membahas dan melihat bagaimana tren yang hari ini atau saat ini sedang terjadi, yaitu perayaan Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi memang ini ada yang dikontroversikan terkait dengan penyelenggaraannya. Satu pihak menganggap bahwa itu hal yang sia-sia, tetapi satu pihak yang lain itu menganggap bahwa ini adalah perbuatan yang baik yang perlu dilanjutkan dari generasi ke generasi. Saat ini kita akan mengkaji tentang bagaimana melihat dan menimbang tentang penyelenggaraan Maulid Nabi dari beberapa keterangan atau referensi yang dapat kita gali. Setidaknya ada 6 alasan ya penyelenggaraan haji. 5 diantaranya ini dicantumkan dalam kitab Syarhu Maulidil Addiba yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, bahwa kita harus atau layaknya menyelenggarakan Maulid Nabi itu, yang pertama alasannya adalah Maulid Nabi sebagai wujud rasa bahagia dan gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang tentu saja ini adalah Nabi Muhammad SAW adalah menjadi rahmat bagi sekalian alam. Itu yang alasan yang pertama ya. Mohon maaf sebentar, kita notifikasinya. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua ini kegembiraan atas kelahiran Rasulullah SAW. Ini didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang bagaimana respon dari Abu Lahab yang sudah dipastikan beliau itu salah seorang paman yang sebagaimana tabat yada Abi Lahab wa tab di dalam surat Al-Lahab, itu disiksa di dalam neraka karena dia celaka gitu. Tetapi karena beliau itu merasa gembira atas kelahiran Rasulullah SAW, dalam hadis ini diterangkan bahwa beliau itu mendapat keringanan pada setiap hari Senin, adabnya atau siksa kuburnya, karena respon gembira atas kelahiran keponakannya, yaitu Rasulullah SAW. Artinya kita Abu Lahab saja yang bergembira atas itu, yang non muslim itu begitu ditempatkan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keringanan siksa kuburnya, maka tentu saja kita sebagai umatnya tidak ada alasan kalau misalkan tidak merasa bergembira atau menghormati atas Maulid Rasulullah SAW. Yang kedua jamaah rahimakumullah adalah senantiasa Rasul itu melakukan puasa hari Senin dan Kamis, itu sangat populer sunnahnya, dan ini tentu saja banyak manfaat dan fadilah dari saum Senin Kamis. Nah, ketika ditanya Rasul itu menerangkan alasan saum pada hari Senin itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari, bahwa kebiasaan Rasul puasa hari Senin itu karena kata Rasul, wa qala fihi waladtu wa fihi anjala alai, bahwa di hari Senin lah aku dilahirkan dan di hari Senin pula diturunkannya Al-Quran kepadaku. Nah, itu alasannya bahwa ada sunnah yang ditradisikan oleh Rasul, yang direkam dalam hadis Muslim dari riwayat Abu Qatadah, bahwa Rasul menyebut bahwa memperingati kelahirannya dengan saum. Itu yang kedua ya. Yang ketiga jamaah rahimakumullah adalah
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbahagia dengan sebab rahmat dan pertolongan dari Allah. Sebagaimana ayat Al-Qur'an, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillah, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu, maka hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi apabila kita mendapatkan rahmat Allah, tentu saja kita harus bergembira. Itu ada sebuah respon yang wajar dan sangat mungkin. Itu. Atau pada ayat yang lain, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bahwa Rasul itu diutus itu menjadi rahmat bagi kita sekalian alam. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, adalah perayaan Maulid Nabi seringkali dibacakan dengan sejarah kehidupan Nabi, baik itu dalam marhaba, adiba, ataupun teks-teks yang lain yang merupakan bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW. Ini tentu saja penghormatan dengan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kita ditegaskan anjuran ini oleh surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Itu. Jadi tentu saja kita wajar kalau kemudian mengikuti penghormatan dan melakukan penghormatan terhadap kelahiran Nabi. Yang kelima, jamaah rahimakumullah, itu dalam pandangan beberapa pihak yang menyatakan bahwa Maulidun Nabi adalah perbuatan yang sia-sia atau bid'ah. Nah, kalau kita dari sisi kategori, maka bid'ahnya tetapi hasanah. Dan ini tentu saja bid'ah hasanah ini juga banyak dilakukan oleh para sahabat, seperti misalkan mengumpulkan Al-Quran, membukukan Al-Quran, itu ada juga perbuatan bid'ah, tetapi itu adalah yang hasanah. Bahwa dalil para ulama mengambil dalil boleh melakukan sesuatu yang bid'ah tetapi hasanah ini berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang artinya qala Abdullah bin Mas'ud, perkara yang dilihat umat Islam sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut baik di sisi Allah. Ma ra'al muslimun hasanan bahwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna syai'an bahwa indallahi syai'un. Seperti itu. Jadi sesuatu yang dilihat oleh kaum muslimin sesuatu yang baik, itu menjadi baik insya Allah di hadapan Allah. Dan apabila jelek menurut kaum muslimin, itu maka jelek. Ini seperti dalil atau kaidah yang selalu dilakukan oleh Imam Syafi'i, bahwa orang muslim itu mustahil sepakat dusta, atau saya sepakat berbuat kejelekan. Dan ini sesuai juga dengan naluri manusia. Jadi kita secara umum memiliki naluri kemanusiaan bahwa tidak mungkin kita menerima kejelekan secara sepakat. Nah, gitu. Atau ada kaidah ulama fikih lil wasaili hukmul maqasid, bahwa setiap yang menjadi wasilah perbuatan itu jadi yang menjadi wasilah perbuatan itu dihukumi sesuai dengan maksudnya atau tujuan dari kegiatan tersebut. Yang keenam, ini tambahan, tentu saja dengan kegiatan dari sisi sosial, kultural, dan ekonomi, bahwa dengan perayaan Maulidun Nabi itu maka akan ada gairah di umat Islam untuk senantiasa mensiarkan agama Islam, menjaga serta mentradisikan atau meneladankan, memberi contoh, memberi pelajaran kepada generasi muda berikutnya bahwa ini adalah sesuatu yang baik dan ini berdampak yang baik pula
dapat menjadi taklim, pembelajaran pada generasi berikutnya. Demikian jamaah rahimakumullah, ada 6 pertimbangan bagaimana bahwa peringatan Maulid Nabi itu tetap penting, seperti hanya dilakukan tidak hanya di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia itu banyak negara, banyak kaum muslimin yang melakukan peringatan terhadap Maulid Nabi. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.